Fer, lihat deh itu si Joy. Iya, dia lagi. Kenapa ya jalannya selalu pelan dan setiap masuk kelas pasti paling terakhir? Iya, mungkin emang begitu. Kalau aku jadi dia malu sih. Fer, lihat deh, nggak ada yang mau duduk sama Joy. Iya, mungkin dia pendiam. Atau jangan-jangan teman-teman takut nanti direpotin. Mereka kenapa sih? Padahal kan aku cuma pengen punya teman. Hai Joy. Hai, Kenapa duduk di sini? Kamu tidak apa-apa? aku tidak apa-apa. Tapi kamu kelihatan sedih. Aku sudah terbiasa. Terbiasa dengan apa? Orang sering mengejekku. Aku berusaha tidak mendengarkan, tapi kadang tetap sakit hati. Joy. Iya, Nanti kalau kerja kelompok jangan pilih aku ya. kenapa? Aku nggak mau nanti kelompokku lambat. Iya, nanti tugasnya jadi terlalu selesai. Tapi aku bisa mengerjakan tugas. Masa sih kamu aja jalan masih susah? Sudah ya, itu nggak lucu. Ih, kamu kenapa sih? Ya aku nggak mau aja lihat dari Nina. Kami kan cuma bercanda. Ya mungkin bagi kalian tuh bercanda, bagi dia itu penghinaan. Kadang satu kalimat aja bisa buat dia sedih seharian. Lihat ke dia, kasihan ya. Kasian kenapa? Dia selalu sendirian. Ya salah dia. Emangnya? Aku nggak tahu. Aku cuma merasa dia itu berbeda. Justru itu, kalian hanya melihat dia berbeda, tapi kalian tidak pernah mengenal dia. Aku memang berbeda, tapi aku tetap bisa membaca, aku tetap bisa belajar, aku tetap bisa mengejar cita-cita. Tapi kadang aku takut, Kenapa? takut diejek lagi, takut tidak ada yang mau berteman denganku. Kadang aku berpikir mungkin aku tidak pantas sekolah di sini. Jika seperti itu, kamu memiliki hak yang sama seperti kamu. Kali kita menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat. Padahal setiap orang memiliki kemampuan, harapan, dan impian yang sama. Bullying bukan hanya menyakiti perasaan, tetapi juga dapat membuat seseorang kehilangan rasa percaya diri. Lalu, apakah Ria dan Vera akan menyadari kesalahan mereka? Dan bagaimana pendidikan inklusif dapat menciptakan lingkungan sekolah yang lebih baik? Hari itu, kelas mendapat tugas membuat presentasi tentang lingkungan. Setiap siswa harus bekerja sama dalam kelompok. Semoga aku tidak satu kelompok dengan Joy. Iya, nanti yang kerja kita semua. Kalian belum pernah berkelompok sama Joy, tapi sudah memiliki banyak pendapat. Aku hanya nggak mau ngambil resiko. Itu namanya prasangka. Hah? Serius kita satu kelompok sama Joy? Kenapa harus sama Joy sih? Kalau tidak keberatan aku bisa membantu. Ya udah guys, untuk kerja kelompok kita, biar aku aja ya yang cari materi. Aku mau PowerPoint. Mungkin Joy bisa bantu cari referensi. Hah? Memang ini bisa? Boleh, aku bisa mencari informasi dari buku dan internet. Ya udah, coba aja. Aku menemukan beberapa informasi. Menurutku kita bisa menggunakan gambar supaya bisa lebih dipahami. Wah, idenya bagus juga. Iya, aku nggak kepikiran. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang cara menjaga lingkungan. Setiap dari kami akan mencari makna masing-masing untuk menjaga lingkungan. Wah, ternyata Joy bisa gambar. Iya, aku benar-benar nggak nyangka. Nah, sekarang kalian mengerti kan? Mengerti apa? Disabilitas itu bukan berarti nggak mampu. Setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda. Berarti selama ini kami salah menilai. Benar. Itulah mengapa ada pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif memberikan kesempatan kepada semua anak untuk belajar bersama tanpa diskriminasi. Anak berkebutuhan khusus tidak dipisahkan hanya karena mereka memiliki kondisi yang berbeda. Berarti mereka tetap berhak belajar di sekolah reguler. Tentu, hal itu diatur dalam Permendiknas nomor 70 tahun 2009. Iya.
Peraturan tersebut menjelaskan bahwa peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus berhak memperoleh pendidikan bersama siswa lainnya di sekolah reguler yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Bagaimana kalau cara belajarnya berbeda? Itulah mengapa guru menggunakan seperti Universal Design for Learning atau UDL. Apa itu UDL? UDL itu adalah cara mengajar yang fleksibel. Misalnya guru tidak hanya ceramah, tapi guru juga menggunakan cara seperti mendengarkan video, juga diskusi, permainan, sehingga siswa itu dapat memahami pelajaran sesuai dengan cara belajar mereka yang mereka sukai gitu. Aku lebih mudah belajar dan memahami materi jika ada gambar dan praktik. Kalau aku sih lebih suka diskusi. Nah, itu contoh kalau memang siswa itu memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Selama ini aku hanya melihat kekuranganmu, aku tidak pernah mencoba mengenalmu. Aku tidak marah, aku hanya berharap kita bisa bertemu. Seringkali, diskriminasi muncul karena kurangnya pemahaman. Ketika kita mengenal seseorang lebih dekat, kita akan menyadari bahwa setiap orang memiliki potensi. Pendidikan inklusif bukan hanya memberi kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus, tetapi juga mengajarkan semua siswa tentang empati, kerjasama, dan saling menghargai. Setelah kita mengerjakan kelompok bersama, aku baru sadar kalau aku salah. Aku selalu menganggap kalau kamu itu nggak mampu. Padahal sebenarnya di kelompok kita kamu banyak membantu. Aku juga minta maaf. Aku juga mengejakmu hanya karena mengikuti Ria. Aku tidak pernah memikirkan perasaanmu. Aku senang kalian mau jujur, tapi aku ingin kalian tahu bagaimana perasaanku selama ini. Sejak kecil aku sering dianggap berbeda. Aku sering dipandang sebelah mata. Ada yang tidak mau berteman denganku. Dan bahkan ada yang mengatakan aku tidak pantas sekolah di sekolah umum. Setiap kali mendengar kata-kata seperti itu, aku merasa sedih. Aku pernah menangis ketika pulang sekolah karena kata-kata itu. Aku juga pernah berpikir untuk berhenti dari sekolah reguler. Bukan karena aku tidak ingin belajar, tetapi karena aku takut diejek setiap hari. Aku benar-benar menyesal. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kata-kataku bisa membuatmu ingin berhenti sekolah. Sekarang aku sadar bahwa candaan yang merendahkan orang lain adalah bullying. Aku juga belajar satu hal. Kadang kita mengejek hanya karena ingin diterima dalam satu kelompok. Padahal itu salah. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Aku senang kalian melakukan kesalahan, tetapi jangan hanya berhenti minta maaf, tetapi juga harus berubah. Berubah bagaimana? Ya berubah dengan maksudnya itu kayak lebih menghargai perbedaan, jangan menjadikan karena kondisi fisik. Itulah tujuan pendidikan inklusif. Jadi pendidikan inklusi tidak hanya tentang menerima siswa yang berkebutuhan khusus. Benar, tidak hanya menerima yang berbeda, tapi juga menciptakan ruang yang aman bagi semua siswa di sekolah. Mulai hari ini aku berjanji aku tidak akan mengejek siapapun lagi. Kalau ada teman yang dibully, aku akan menghentikannya. Aku ingin menjadi teman yang baik, bukannya ikut menyakiti. Terima kasih. Kadang dukungan kecil seperti itu berarti banget buat aku. Kalau kita saling mendukung, maka sekolah akan menjadi tempat yang nyaman bagi kita semua. Aku mungkin memiliki kebutuhan yang berbeda, tetapi aku juga memiliki mimpi yang sama. Aku ingin belajar dan aku juga ingin mengejar cita-cita. Jangan menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat, tetapi
kenali mereka terlebih dahulu. Bullying bukan candaan, satu kalimat yang kita anggap biasa saja bisa meninggalkan luka yang paling dalam. Sebaliknya, satu kalimat yang baik dapat memberi semangat dan harapan. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Setiap anak berhak dihargai. Setiap anak berhak memiliki teman dan merasa aman di sekolah. Kami mengajak seluruh siswa untuk menghentikan bullying dan mendukung pendidikan inklusif. Karena perbedaan bukanlah kelemahan, tetapi perbedaan adalah bagian dari keberagaman yang harus kita hargai. Stop bullying, respect everyone, inclusive education for all.